Saat itu, Gendrawani belum mengetahui siapa wanita itu. Maka Sang Bopo pun segera memberikan penjelasan bahwa perempuan tersebut adalah seorang peramal terkenal bernama Nyi Rampak, putri dari Kito Sayekti. Walaupun hanya seorang peramal, Nyi Rampak diramalkan akan menjadi pesaing tangguh bagi Gendrawani. Sebab, bisikan gaib telah menanamkan firasat itu ke dalam benak Soca Cendawa. Ketika Soca Cendawa mulai mengamati Nyi Rampak lewat kembang setaman, pengamatan gaib itu rupanya dapat dirasakan oleh Nyi Rampak sendiri. Ia kerap merasakan ada yang mengawasi gerak-geriknya, meski tak tahu siapa pelakunya. Yang ia tangkap hanyalah getaran batin yang tak bisa dijelaskan, seperti ada mata tak kasat mata yang mengintainya dalam diam. Di dalam sebuah ruang yang menyerupai istana gaib itu, Kito Sayekti hanya bisa meratapi nasibnya. Sukmanya kini terperangkap, terus bergentayangan di alam kilas balik, terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung selesai. Kito Sayekti kini hanyalah sosok Sukma tanpa jasad. Tanpa wadah untuk kembali ke dunia, ia tak bisa hadir membantu putrinya. Padahal, baru saja putrinya, Nyi Rampak, diserang oleh Sengkang Baplang dan kini telah diculik oleh Soca Cendawa. Hatinya hancur. Perasaannya dipenuhi duka mendalam karena tak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Ia hanya bisa menangis dalam sepi, meratapi nasibnya sambil memohon agar sang pemilik jagat raya mendengar kesedihan yang mengalir dari lubuk jiwanya yang luka. Cahaya itu, kenapa sampai menutupi jalan itu? Selamat datang di pusat angin, Raden Danuwenda. Pusat angin. Hanya dalam sekejap mata, Raden Danuweda telah berada di dalam kerajaan pusar angin. Sebab yang membawanya ke sana bukanlah perjalanan biasa, melainkan ilmu sihir ciptaan Si Bahadur, sebuah bentuk penculikan gaib yang dilakukan secara paksa demi tujuan tertentu. Tujuan mereka jelas. Membawa salah satu putra Prabu Angling Dharma untuk dihadapkan langsung kepada Raja Samuka Singamaruta. Namun tentu saja, dengan tegas Raden Danuweda menolak. Ia tidak sudi tunduk pada golongan hitam manapun, karena dirinya adalah putra bumi pertiwi yang teguh berpegang pada nilai-nilai keluhuran dan ajaran leluhur. Karena menolak perintah itu, Raden Danuweda pun dianggap membangkang, dan kini, ia harus menghadapi penangkapan. Prajurit, tangkap Raden! Dinda! Kanda! Kepada Raden Danuwenda,
Permaisuri Dewi Sekarwangi menyampaikan pertanyaan yang cukup mendalam, sejauh mana hubungan antara dirinya dengan Putri Gayatri. Pertanyaan itu bukan tanpa alasan, karena baik Sang Prabu maupun Sang Permaisuri ingin segera menentukan sikap, apakah akan memberikan restu atau tidak terhadap kedekatan mereka. Namun sayangnya, Raden Danwenda enggan berkata jujur. Bukan karena tak mau, tapi karena ia merasa malu mengungkapkan isi hatinya secara terbuka di hadapan orang tuanya. Melihat hal itu, sang kakak, Pangeran Anglingkusuma, pun tak kuasa menahan godaannya. Ia menggoda Danwenda dengan senyuman dan celetukan ringan, apalagi karena ia sendiri pernah menyaksikan bagaimana Putri Gayatri menangis saat ditinggal pergi oleh Raden Danwenda. Sebuah tangisan yang diam-diam mengisyaratkan betapa dalam perasaan sang putri terhadap adiknya itu. Tidak, Kanda. Seharusnya Kanda tidak bicara seperti itu. Lihat itu, Kakak. Hari itu Prabu Angling Dharma beserta rombongan bersiap untuk pergi ke kerajaan Paranggumbarjo untuk memenuhi undangan Pangeran Paranghasta. Sebelum pergi Pini Sepuh Rikmaseta memberi ucapan selamat jalan sekaligus mendoakan agar selamat sampai tujuan. Sang Pini Sepuh mewakili seluruh jajaran pejabat istana, karena sepeninggal Prabu Angling Dharma ke Paranggumbarjo negeri Mawapati dititipkan kepadanya. Prabu Angling Dharma sangat berharap negerinya selalu aman, karena setiap kali ia pergi meninggalkan istana, selalu ada saja golongan hitam yang menyerbu. Restu Gusti Prabu yang akan menaungi Malapati. Ini pulang geni kupinjamkan padamu, terimalah. Jangan takut. Pulang geni telah menyatu di dalam tangan kananmu. Juga tidak sanggup melawan mereka.